Jadi kolbu kita itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan terdalam sebelum masuk ke ranah ruh namanya sir. Yang ini disebut dengan fuad. Fuad itu tempat memutuskan apa saja. Lalu di dalamnya lagi disebut lub. Lub itu inti dari kolbu. Otaknya otak itu dia. Jadi semua kecerdasan kita ada di lub. Orang yang berpikir dengan lubnya, dia akan mampu membaca 10 tahun ke depan. Imam Abu Hanifah berfatwa banyak hal, dan itu berlakunya baru sekarang. Zakat fitrah boleh dengan yang senilai, boleh dengan fulus, boleh dengan yang senilai. Misalnya, kita pakai pencet-pencet jadi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kajian dari Abuya Ar-Razi Hashim, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa itu wirid? Amalan yang diistiqomahkan. Kapan seseorang mempunyai wirid? Apabila dia sudah menjadikan satu amalan menjadi amalan wajibnya di luar yang wajib. Jadi dia mendisiplinkan untuk dirinya di luar yang sudah ada. Kalau 5 waktu kita sudah tahu. Tapi di luar itu dia melazimkan amal-amal yang tidak dianggap wajib oleh orang awam. Ya, maka disebut wirid. Maka wirid itu bisa berupa amal fisik seperti sholat. Sholat kebetulan di dalamnya ada juga kaul. Ya, ada juga yang amal maliyah. Jadi fisik, badani, fi'li, qauli, ada mali. Ada juga mal, pakai harta. Orang yang rutin setiap hari bersedekah itu jadi wirid. Atau setiap minggu berarti dia berwirid. Setiap bulan berarti dia berwirid. Ada yang menjadikan wiridnya umrah setiap tahun. Ada yang ulama kita menjadikan wiridnya setiap tahun haji. Apapun caranya dia pergi haji. Dulu ada imam-imam kita yang hajinya 60 kali. Umurnya 80. Berarti dari umur 20 sampai wafat, dia selalu berhaji. Tapi khusus dia, bukan kita ya. Baik. Tapi wirid secara umum, amalan bacaan yang kita rutinkan. Atau amalan fisik yang kita dawamkan. Misalnya teman-teman ini suka puasa Senin Kemis. Maka disebut wirid. Ciri-ciri orang sudah punya wirid, selain istiqamah, kalau ketinggalan dia qadha. Jadi kalau antum ini malam tadi zikir, ketiduran, qadha besoknya. Baru disebut wirid. Jadi kalau masih, amalan sunat kok, biarin aja. Berarti belum jadi wirid. Faham? Ya. Punya kebiasaan baca Quran 1 juz sehari. Lagi rihlah tidak kuat, tidak sanggup. Maka diqadha esoknya. Maka ini disebut bacaannya wirid. Pertanyaannya, lebih duluan wirid atau warid? Nah, apa beda wirid dengan warid? Warid itu anugerah yang Allah berikan. Bisa maqam, rasa, hal ya. Getaran saat berzikir. Rasa makna yang muncul dalam berzikir disebut warid. Duluan mana rasa itu datang atau wiridnya duluan? Kalau rasa dulu, itu yang benar. Karena rasa itu datang dahulu, baru kita wirid.
Namun karena kolbu ini berpenyakit, rasa itu datang terasa bagi dia hambar. Sebagaimana orang sedang sakit, diberikan makanan terlezat, dianggap itu bikin mual. Coba orang lagi demam kasih sop daging, mual nggak dia? Mual, Pak. Orang yang bukan mempunyai kolbun salim, kolbu yang selamat, diberikan wirid, diberikan zikir, itu kolbunya nggak merasakan nikmat. Jangan-jangan kita yang begitu, ya? Kayaknya rata-rata begitu deh ya. Sholat subuhnya masih kepikiran kemana-mana soalnya. Jadi warid itu hal ruhani, keadaan ruhani, anugerah rohani yang Allah berikan kepada orang yang berwirid. Bagi orang awam, beramal dulu baru dapat wirid, dapat warid. Itu terbalik. Bagi ulama yang mengenal Allah, karena ada warid turunlah kita dapat berwirid. Masalahnya, tadi, kalau hati kotor, hati sakit, tidak bisa menikmati makanan hati. Ilustrasi lainnya, kalau kita masuk masjid dalam keadaan junub, berani nggak? Dalam ilmu kitab ini, kitab hati, kitab hikam, orang yang lalai kepada Allah disebut junub kolbunya. Jadi kita ini junub terus kayaknya ya. Tapi bukan pakai mandi wajib. Dia pakai tobat wajib. Jadi kolbunya dimandikan dengan taubah, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tegang ya? Allahumma sholli ala sayyidina. Sayanya yang masih tegang. Awrada alaika alwarida litasallamaka min yadil aghyar wa liharriraka min riqil athar. Awrada alaika, yang paling atas ya. Awrada alaika. Allah memberikan kepadamu warid. Satu warid supaya apa? Litasallamaka min yadil aghyar. Jadi warid itu agar dia mengambilmu dari pengaruh selainnya. Jadi kita ini kadang-kadang zikir gak ada rasa. Tiba-tiba di saat hilang keinginan dapat rasa, nah, jadi zikir gak boleh nafsu. Baca Quran gak boleh nafsu, Pak. Kalau zikir punya nafsu, pengen khusyuk, gak dapat khusyuknya. Ya. Zikir pengen usul, pengen sakti, gak sakti antum. Ya. Sama dengan ketemu guru, ketemu ustadz, pakai nafsu, gak akan ketemu. Gak usah nafsu. Ya. Segala sesuatu itu biasa-biasa aja. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan maksa-maksa. Jangan maksa Allah juga. Kalbu kita belum siap. Antum mau merasakan yang Nabi rasakan? Ntar keluar rumah, pohon ngomong. Berani nggak? Paling-paling besok gila. Ngomong-ngomong sendiri, ya, ngomong sama pohon. Gak sanggup kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya pelan-pelan. Ada yang diambil langsung. Yang diambil langsung, terjadilah apa yang disebut majzub. Tahu majzub? Masih ingat ciri-ciri wali? Macam-macam wali ada 3. Wali malamatiyah, wali majzub, wali sufi. Wali majzub ini yang mendadak diambil oleh Allah Subhanahu. Jadi dia diberikan mahabbah, diberikan ma'rifat secara mendadak. Maka kaget itu, akalnya kaget.
orang biasa yang tidak mengerti walaupun gelarnya doktor, ustadz, kiai 1000 kali, kalau nggak paham ilmu ini, dia akan anggap orang yang mengalami itu gila. Dan saya dituduh orang yang meyakini wali gila. Menurut antum, Wan Syekhon gila nggak? Wali pastinya. Ya, saya punya penyakit serak kalau berbicara, apalagi pagi-pagi begini. Tiba-tiba beliau ngantarin satu obat yang sampai sekarang mujarab. Dokter diobatin orang gila, mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak? Mungkin nggak dia gila? Nggak mungkin. Ente yang nggak paham. Ya. Jadi kita tidak pernah meyakini wali itu gila atau orang gila wali, nggak ada. Kita menyebutnya majzub, dan majzub beda dengan majnun. Majzub orang yang ketarik akalnya karena cinta, sedangkan majnun orang yang tertutup akalnya disebut gila. Waliharriraka min rikil athar. Allah memberikanmu warid, pertama menyelamatkanmu dari selainnya, yang kedua membebaskan kamu dari perbudakan athar, alam semesta. Athar itu boleh juga diartikan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mohon maaf sudah jadi budak fulus, budak badan. Coba antum lihat, berangkat pagi, pulang sore. Untuk apa? Fulus, jujur aja. Fulus untuk siapa? Untuk keluarga, untuk anak, untuk badan, untuk lifestyle, gaya hidup. Berarti kita betul-betul jadi budak badan ini. Budak dari pasangan kita sendiri. Mau jadi budak. Ya, budak kalau di Malaysia anak-anak. Tapi perbudakan, paham perbudakan. Waliharriraka min rikil athar. Allah berikan rasa supaya kamu tinggalkan perbudakanmu. Inilah yang membuat antum hadir pagi ini. Insya salah satu perbudakan badan tidur. Jadi tidur itu tanda kita tergadaikan oleh tubuh ini. Jadi pengennya jam segini ngapain? Tidur ya, sama Pak Sio pengen tidur. Tapi karena janji, gak boleh egois. Ya. Doakan saja saya selamat dan sehat selalu, dan teman-teman yang bersama. Ya. Kalau dihitung-hitung capek Pak. Ngajar itu capek, lelah, tapi ya. Kalau kita pikir lelah, kapan berjuangnya? Ya. Itu suara apa itu Bu? Ya, ditahan. Ya. Yang terganggu bukan saya, orang di depan saya ini, kekasih Bapak Ibu ini. Untuk apa wirid itu? Untuk apa warid itu? Liyukhrijaka min sijni wujudika ila fada'i syuhudik. Jadi kita diberikan rasa dalam berzikir. Tujuannya ini. Liyukhrijaka, untuk mengeluarkan engkau min sijin. Sijin artinya penjara. Kemarin saya ketemu dengan ketua rutan di pelosok negeri, di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Bapaknya baik sekali. Kita disambut benar-benar baik. Sebelum saya keluar, selesai kita ngisi kajian untuk para napi, nggak tahu napi namanya. Tiba-tiba ketua lapasnya, ketua rutan yang ngomong, Ustadz,
doakan saya pindah segera. Waktu kajian saya ngomong, semua kita ini terpenjara. Saya tunjuk dia, ini dia terpenjara, ini terpenjara semua. Bedanya, yang lagi ditahan dengan fisiknya. Yang sedang bekerja, dia tahanan pekerjaannya. Tahanan daripada tuannya, atasannya. Benar gak? Suami istri, kalau tidak kenal Allah, tidak cinta Allah dan Rasulnya, menjadi tahanan rumahnya. Coba lihat suami-suami ngomongnya apa? Takut sama istri. Padahal yang benar hormat kepada istri, dua hal yang berbeda. Menghargai istri itu beda sekali. Banyaklah kiai-kiai takut sama istri ya. Kalau kiai sudah takut sama istri, gimana nasib jamaahnya? Kalau kiai sudah takut dengan yang di rumahnya, bagaimana dia berjuang melawan musuh di luar sana? Yang di rumah bukan untuk ditakuti, tapi dicintai dan dihargai, udah sederhana. Dan mereka harus jalannya bersama Allah. Maka bahtera rumah tangga yang bukan karena Allah, bubar aja. Ya, untuk apa dipertahankan antum akan menjadi budak selama-lamanya? Jadi kalau enggak betul-betul sejalan kepada Allah, enggak usah dipertahankan. Satu mau kemana. Tapi saya yakin orang yang jatuh cinta, jika berbicara dengan cinta, dia mudah dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di rumah jangan keras-keras Pak ya. Mentang-mentang udah ngaji hikam terus kamu harus berwirid. Jangan begitu, biasa aja. Ya. Dalam ilmu keruhanian, kita tidak boleh memaksa seseorang yang di luar dirinya. Maka wiridnya murid seorang santri itu ngaji. Kalau muridnya seorang pegawai, maka dia dikasih wirid doa berangkat dan doa pulang, tapi disisipkan di tengahnya. Wirid kamu yang hakiki adalah bekerja dengan jujur dan amanah. Itu wirid paling tinggi bagi orang bekerja. Bagi pemimpin, itu wiridnya adalah amanah dan adil. Kalau wirid saya, ngajar dengan ikhlas. Ikhlasnya itu yang berat Pak, ngajarnya gampang. Ya. Tapi kalau sudah ikhlas, tidak ada lagi yang berat. Kenapa ikhlas itu berat? Karena pakai akal, diakal-akali. Tapi kalau sudah dengan ruhani, maka tiada hambatan. Bapak Ibu ini kan sudah bekerja, itu dengan hatinya. Maka tahu-tahu sudah 10 tahun bekerja ya. Tahu-tahu udah 15 tahun bekerja, tahu-tahu udah beruban, tahu-tahu udah jadi kakek nenek. Bener, saking cintanya sama pekerjaan lupa. Saya mau tanya, Bapak sudah nikah berapa tahun? Iya, coba dikenang awal nikah Pak. Langsung teringat? Sebentar nggak? Sebentar, berarti Bapak cinta sama istri. Ya, alhamdulillah. Ente udah hamim. Anak berapa? Rasanya berapa tahun? Ya, rasanya nikah udah berapa lama? Bentar. Berarti dia cinta sama bininya kan? Bapak buka tuh bajunya ada tatonya tuh. Galak-galak begitu ternyata hatinya lembut ya. Kadang-kadang yang keras itu orang berserban kayak berkopiah kayak saya nih. Dia kan berserbannya belakangan nih ya. Kadang-kadang orang beragama, taat itu lebih keras, lebih kaku daripada orang-orang yang tubuhnya sudah bermaksiat, sudah bertato. Lebih gampang tersentuh kadang. Karena orang taat nih, sok taat. Kalau sudah ada sok sedikit, susah masuk ilmu. Allah berikan warid, rasa nikmat berzikir, kecanduan ngaji, itu warid. Antum merasa nikmat ngaji, ada lapang rasa dalam pikiran, itu warid paling mahal. Lebih gede daripada wirid 70.000 kali zikir.
Lebih gede daripada sholat 1000 rakaat. Lah kok tiba-tiba ada jamaah saat syuruk dia sholat dulu, ustadznya lagi ngomong. Berarti dia nggak dapat warid lagi ngaji. Dia beramal pakai nafsu, pengen dapat amalan, pahalanya, umroh dan haji gratis. Ya, padahal ngaji lebih utama daripada itu. Antum belajar satu bab, ini ada 2 bab nih. Itu sama dengan 1000 rakaat. Syuruk cuma 2 rakaat. Tuh, cerdas nggak orang begitu? Tapi di banyak masjid saya melihat begitu. Karena umat diajarkan mengejar pahala, bukan mengejar ma'rifat, bukan mengejar ilmu. Umat diajarkan mengejar benefit. Keuntungan. Kalau kamu begini, kamu dapat ini. Kamu begini, dapat ini. Ilmu begitu, tambah akhir zaman, tambah ditinggal orang. Ya, maka para asatidz, para ustadz, kita cerita motivasi dengan pahala seperlunya. Mulai cerdaskan umat. Jangan perbodoh umat dengan benefit pahala. Itu anak kecil begitu. Anak kita dulu atau kecil diiming-iming orang tua. Kalau kamu sholat 5 waktu, bapak belikan sepeda. Kalau kamu puasa 30 hari, dibawa jalan-jalan ke Bali. Gitu. Kan salah itu ya. Tapi untuk anak kecil boleh. Untuk anak kecil boleh. Saya pernah cerita, saya bilang ke anak saya, nanti kalau kamu puasanya benar, beliin laptop. Sekali kita ketiduran. Masya Allahu yaf'al. Kita ketiduran. Dia nangis. Dia nangisnya apa? Gak bisa beli laptop. Gak jadi beli laptop. Abi gak jadi beli laptop. Bangun jam 6 semua. Sok-sok tahajud malam tadi. Lewat, bablas. Itu anak nangis bukan karena puasanya tidak lengkap. Bukan karena dia tidak sahur. Tapi karena dia berpikir, tujuan dia tadi apa? Laptop. Jadian, Pak. Mau begitu? Ya, Allah sudah tunjukkan sekarang ini orang-orang yang mengajarkan iming-imingan begitu itu banyak masalah. Ya, pasti banyak masalah. Kita doakan mereka para asatidz yang mengajarkan itu, semoga Allah angkat lagi derajatnya ke derajat yang di atas itu, biar dia tidak selama-lamanya membodoh-bodohkan umat. Ya, mohon maaf ini bahasa lumayan kasar. Mungkin sampai kapan ya? Ustaz, antum kajiannya berat sekali. Berat apaan? Antum aja bisa menikmati kan? Berat tapi jelas nggak apa-apa daripada udah ringan menyesatkan. Sijni wujudika, penjara wujudmu. Wujud ini yang pertama wujud badan. Apa kata kawan? Oh, nggak kuat, kayak ente nggak kuat. Jadi dia membawakan ke badannya, bukan kepada ruhaninya. Jadi dia lihat ada orang kuat semangat, orang ini betul-betul mujahadahnya tinggi. Mikir, nggak mungkin kita nggak sanggup kayak dia. Berarti dia masih punya penjara wujud badannya. Ada juga yang penjara akal. Penjara akal. Nggak masuk akal. Yang paling lucu, ngomong kayak ilmiah, tapi salah bahasa, nggak logis. Saya tanya, masuk nggak logis apa? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal beda dengan nggak logis. Tahu bedanya? Apa bedanya, Pak? Jangan-jangan selama ini kita ngomong, kita nggak paham apa yang kita omongi. Apa beda akal dengan logis? Ada beda nggak? Nah, logis. Logis itu dari kata logos. Artinya ilmu atau kata. Kata.
Kalau tidak masuk akal, rasio. Nggak masuk akal berarti nggak rasional, irasional. Beda nggak? Nggak logis, berarti struktur katanya yang masalah. Kalau nggak masuk akal, berarti akal nggak sanggup mencernanya. Bisa bedain? Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Itu masuk ke mana? Irasional. Beneran. Akal antum berarti kecil. Hah? Berarti di Quran ada yang nggak masuk akal dong? Nggak masuk akal atau akal antum nggak sanggup? Kalah sama orang Banten ini. Di Banten biasa aja orang ini badannya pakai api nggak kebakar. Masa Nabi Ibrahim aja ente nggak bisa paham? Ya? Berarti rasionya yang kurang terlatih. Ya, rasio itu yang kita sebut akal. Akalnya kurang cerdas itu aja. Ya mohon maaf ya. Semua di Quran masuk akal nggak? Seharusnya. Terus ketika saya turunkan satu-satu tadi, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Terus nggak masuk akal? Justru itulah akal yang sebenarnya. Akal yang Allah mau itu akal yang sanggup memahami api tidak membakar itu gimana caranya. Gimana? Mulai ngebul. Ya, jadi jangan sembarangan ngomong nggak logis. Ya. Nggak logis itu nggak sesuai dengan struktur kata-kata atau ilmu. Ini istilahnya orang hukum. Orang hukum tuh ngomong, argumen Anda tidak logis. Baru pas. Ya, coba kan ada persidangan nih tiap minggu yang masuk ke YouTube hasil-hasilnya. Lalu banyak komentator-komentatornya. Itu mereka berbicara di bab logis. Nah, seorang hakim itu membaca kelogisan seseorang. Walaupun dia benar, nggak logis salah. Walaupun dia salah, kalau dia bisa melogiskan, dia benar. Nabi sendiri yang ngomong. Jadi kata Nabi, aku ini cuma manusia. Kalau kalian bawa sesuatu dengan hujah yang logis, aku pasti percaya. Aku menangkan di pengadilan. Itu Nabi yang ngomong. Maka banyak kasus dari zaman Rasulullah, karena orangnya tidak bisa membawa hujah, dia gagal di pengadilan. Bukan berarti pengadilannya nggak adil. Pengadilannya adil secara logis. Tapi mungkin nggak adil secara perasaan. Gitu. Ya. Jadi versi orang awam itu beda. Keadilan dengan versi ahli hukum. Itu berbeda, Pak. Jadi jangan-jangan selama ini kita bilang nggak adil itu versi kejahilan kita. Ya. Di zaman Rasul kejadian kok. Memang Nabi nggak kasyaf, Nabi kasyaf. Jangankan Nabi, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi habis memutus, ada dua orang datang saling tuduh-menuduh masalah maling. Kalahlah orang kedua, padahal dia tidak salah. Besok bakal dipotong tangannya. Subuh-subuh seperti ini, tar siang mau dipotong. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mimpi bertemu Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Ishaq, akhta'ta, kamu salah. Sebenarnya yang maling yang pertama, yang kedua tidak dapat bawa hujah. Bangun tidur, beliau tidak merevisi hasil keputusannya. Karena secara bukti yang dapat bawa bukti siapa? Kadang kalau ilmu itu, pengadilan tuh pakai perasaan, hancur Pak pengadilan. Jadi di pengadilan tuh pakai bukti. Meskipun antum ini benar, nggak bisa bawa bukti, lewat. Nggak usah begitu, orang menikah aja begitu. Kawan kita tiba-tiba dicerai sama suaminya, padahal dia nggak pernah ikut pengadilan. Ternyata itu si suaminya bisa merekayasa pakai orang dibayar
Seakan-akan udah selesai, tahu-tahu surat udah turun. Bisa begitu, Pak. Jadi hakim cuma baca indikator yang datang kepada dia. Tapi kan orang komentar sekarang di luar ilmunya. Seakan-akan dia menguasai semua ilmu. Jadi beda logis dengan masuk akal? Beda ya. Penjara akal, penjara ketika akalnya masih belum dicerahkan, diberi cahaya oleh cahaya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akalnya akan menghambat. Gak masuk akal nih. Masa bisa begitu? Masa bisa Isra Mi'raj sampai ke langit? Nah, itu penjara akal tuh. Kita punya seorang guru dulu, dia nggak punya kerjaan, Pak. Menurut kasat mata. Tapi dia ngajar, kita lupa ngajar itu juga pekerjaan. Bedanya, kalau kita kerja untuk bos kita, dia kerja untuk Allah yang jamin dia. Lebih banyak mobilnya dari orang yang kerja untuk dunia. Lebih banyak tanahnya. Orang datang, Pak Kiai, saya mau kasih tanah. Pakai syarat, tidak, bil. 10 hektar, 10 hektar. Orang kerja 50 tahun, 1 hektar pun tidak dapat ya. Gimana, masuk akal nggak? Masuk. Berarti akalnya sudah mulai oke ya. Udah mulai connect. Ketemu dengan orang mati, mungkin nggak? Orang mati itu yang mati apanya? Oke. Antum udah cerdas. Terus yang masih hidup apa? Ruhnya. Maka kalau saya mau ketemu dengan ruh orang mati, tubuh ini harus dianggap mati, dikondisikan mati. Baru ruhnya bisa ketemu dengan ruh orang mati. Itulah yang terjadi pada baginda Rasul SAW. Ketika beliau mengatakan, Ra'aitu Musa yusolli fi qabri. Aku melihat Sayyidina Isa sholat di dalam kuburnya. Bukan di atas kubur, di dalam kubur. Lebih canggih lagi tuh. Beliau ketika sampai di Al-Masjid Al-Maqdis, Baitul Maqdis, melihat 124.000 para nabi dan rasul sholat di belakangnya. Itulah, ini asrar, rahasia, bahwa semua para nabi kemudian menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi makmumnya beliau semua. Maka wajar beliau mengatakan, itu Nabi Ibrahim pun butuh syafaatku baru bisa masuk surga. Apalagi kalian, ya. Sok-sokan baru tahajud berapa tahun ya. Baru ngaji sunnah bid'ah kemarin sore udah bisa ngancem-ngancem ustadz ya. Saya bersaksi di akhirat Anda ini sesat. Emang ente sempat jadi saksi? Berarti dia nggak mengenal akhir zaman, akhirat. Jadi ada namanya al-ilmu bi akhir zaman atau bil akhirah. Ilmu mengenai akhir zaman dan akhirat. Bahwa di akhirat itu nanti orang nggak akan sempat memikirkan orang lain. Hanya Rasulullah lah yang sempat memikirkan selain dirinya dan pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang di dunia ini memikirkan umat, nanti dia di sana akan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang sekarang di dunia ini, dia memikirkan dirinya sendiri, dia jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari penjara wujudmu kepada fadha'i syuhudik, kepada limpahan penyaksian kepada Allah atau ranah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi. Kalau Bapak bisa masuk akal nggak? Kiai di kampung digaji 200.000 sebulan dari pesantren. Tapi bisa berangkat umroh haji lebih sering dari Bapak ini.
Tiba-tiba mobilnya ganti terus. Gajinya 200.000 sebulan. Seperti yang saya katakan tadi, tanahnya tambah terus. Orang nitip, orang ngasih. Bisa begitu. Gajinya cuma 200. Tapi karena dia kerja untuk Allah, bukan untuk tuannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kayakan dia. Yang tadinya, kalau coba pikirin Pak, kerja 24 jam. Jadi kiai kan kerja 24 jam. Baru mau tidur, tiba-tiba gedor-gedor. Pak Kiai, sakarat. Tolong ditalkin. Mau tidur, udah lama gak ketemu istrinya. Baru senang-senang dengan istrinya, tiba-tiba gedor-gedor lagi. Pak Ustadz, ada yang kesurupan. Wah, ustadznya dukun kali ya. Akhirnya datanglah ke sana. Selesai, dikasih amplop TKS. Terima kasih Ustadz. Gak dikasih apa-apa. Tapi si Ustadz bekerja untuk Allah. Allah yang jamin dia. Percaya bahwa keberkahan bukan pada angka-angka. Keberkahan ada karena orang memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya kalau pikir-pikir di pesantren atau di kampus ngajar, malas kita Pak. Tapi kita pikirkan keberkahan, Masya Allah. Ya, ada aja. Dan keberkahan itu milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bisa kirim lewat benda apa saja. Di saat kapan saja. Gimana? Yakin anaknya mau jadi kader jadi kiai? Gaji 200.000 sebulan. Baik. Jadi untuk apa wirid? Warid itu memerdekakan kamu dari perbudakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya di kolbu ini ada penjara. Sebelum masuk ke dalam kolbu ada penjara namanya penjara cahaya. Jadi orang kalau masuk ke situ, dia sudah merdeka dari yang sebelumnya, tapi masuk ke penjara baru. Ini ada teksnya di sini ya. Al-anwar matayal qulubi wal asrar. Al-anwar, apa arti anwar? Cahaya. Ada namanya anwar? Ada ya? Anwar. Cahaya-cahaya itu matayal qulub. Mataya itu boleh diartikan kendaraan. Cahaya itu adalah kendaraan untuk kolbu dan sir. Ini kolbu, ini sir ya. Apa arti sir? Jadi kolbu kita itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan terdalam sebelum masuk ke ranah ruh namanya sir. Ya. Ini kalau kita buat, ini anggaplah sumur. Ini sumur kolbu. Kalau kita lihat ke dalam sumur, terlihat seperti ini, tambah dalam. Nah ini kolbu. Ada lagi ke dalam, terus ke dalam. Ya. Yang ini disebut dengan fuad. Fuad itu tempat memutuskan apa saja. Lalu di dalamnya lagi disebut lub. Lub itu inti dari kolbu. Otaknya otak itu dia. Jadi semua kecerdasan kita ada di lub. Orang yang berpikir dengan lubnya, dia akan mampu membaca 10 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ini kawan-kawan saya, sebelum pandemi, sebelum ada demam online, dia sudah belajar online dan diejek banyak orang. Tapi dia berpikir tenang dengan lubnya. Dagang sama, yang berbeda cara dagangnya.
Benar nggak? Dulu dagang nggak? Saya pernah bercerita di sini, di akhir zaman, pasar di mana-mana, tapi sepi. Coba lihat, ruko ada di mana-mana, sepi. Ini zamannya, Pak. Dulu saya pikirkan, pasar sepi, nggak ada transaksi. Ternyata Nabi hanya sanggup membahasakan ke masyarakat Arab saat itu, akhir zaman, pasar-pasar luas di mana-mana, tapi sepi. Maksudnya, orang cukup pakai handphone, smartphone. Itu zaman Nabi Yusuf aja nggak ada itu, Pak. Nabi Sulaiman bisa terbang kemana-mana, itu iri dengan zaman ini. Kalau perlu dia hidup jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, gimana? Mau jadi umat terdahulu? Saya nggak mau, Pak. Saya bangga jadi umat akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Abu Hanifah berfatwa banyak hal dan itu berlakunya baru sekarang. Zakat fitrah boleh dengan yang senilai, boleh dengan fulus, boleh dengan yang senilai. Misalnya kita pakai pencet-pencet jadi nggak? Ya, mohon maaf nih para kiai yang sangat setia dengan mazhabnya, mazhab jadulnya. Saya ini juga bermazhab Syafi'i, tapi Syafi'i usuli, bukan Syafi'i furu'i. Syafi'i manhaj, bukan Syafi'i qauli. Apa bedanya? Syafi'i manhaji, kita meminjam manhajnya Imam Syafi'i, kita pakai. Bisa jadi beda hasil kaulnya. Kita ambil teorinya, tapi beda datanya. Data beliau kan zaman dulu, data kita sekarang beda. Teorinya boleh sama. Apa nanti perbedaannya? Coba lihat, ribet nggak? Mohon maaf ya. Kita datang ke kiai, ke ustadz atau panitia zakat, beli beras. Beli beras, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya mau zakat, belilah. Terus serahin lagi, saya mau zakat. Ribet nggak? Hari begini masih begitu. Itu beras paling 2 cuma 3 diputar-putar. Intinya pakai duit toh. Tapi begitulah ulama ahli fikih menjaga keorisinalitas pemikiran mereka. Cuma saya nggak sepakat kalau harus saklek. Sekarang zaman orang lagi di mobil, lagi di pesawat, di mana bisa pencet-pencet jadi. Lalu kenapa kita harus mempersulit? Maka jika ada waktu, lakukan itu. Lakukan, anterin beras. Jika tidak ada waktu, kita ambil yang baru ini. Jadi nggak boleh saklek juga, nggak boleh juga menghina yang lama. Ya, yang lama kita pertahankan jika memungkinkan. Jika tidak, kita terima yang baru. Itu orang punya loop. Di dalam inilah namanya ruh. Qalbu ini supaya dia bergerak masuk ke dalam fuad, dia harus pakai cahaya. Cahaya apa? Cahaya ma'rifatullah. Cahaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya boleh sebut ini boleh kita sebut dengan, kalau ada smartphone, ini smart apa? Kolbu. Kalau smart kolbu, di dalamnya pasti ada memori, server, ada Play Store, apa kalau Apple itu apa? App Store. Ini juga ada Kolbu Store. Bukan store, Pak. Apa yang terjadi di sana? Allah menurunkan di dalamnya rahasia-rahasia, ilmu pengetahuan. Kenapa ilmunya para ustadz mentok? Ngaji itu yang diulang-ulang. Karena ilmunya terbatas pada yang tertulis atau yang didengar. Atau pada hafalannya. Kalau dia punya smart kolbu, aktif, ada pulsanya, ada paketnya, kan beda paket, beda hasil, Pak. Ya. Atau dia nggak punya, dia cuma punya jaringan wifi. Maka diaktifkan,
ya dekat kepada sumber, maka dia bisa mendownload. Orang yang bisa merasakan ini, inilah yang disebut laduni. Jadi paham laduni itu apa? Masuk. Bisa dipahami? Jadi laduni itu nggak aneh-aneh, Pak. Laduni itu bukan berarti kepala dikeplak-keplak terus masuk ilmu, tuh nggak. Ambil kitab terus gini, masukin, nggak begitu. Zikir 70.000 kali dapat laduni, enggak. Laduni itu bukan orang banyak zikir, orang banyak baca. Laduni itu ketika si kolbu tahu dari mana dia menggali. Kolbu menggali dari buku, atau kolbu menggali dari lub dan sirnya. Kalau dia menggali dari lubnya, dia bisa memprediksi masa depan. Jika dia menggali dari sirnya, dia dapat membaca rahasia apa saja di alam semesta. Kalau pakai ruh, nggak ada batas, unlimited. Itulah rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pakai ruh itu cuma Rasulullah. Para nabi paling sampai lub. Para nabi, Pak. Jadi 124.000 para nabi, itu paling tinggi cuma lub dan sir. Lubnya dan sirnya. Oh, ini ada satu sini lagi ya. Sampai di situ para nabi. Nah, nabi yang sampai ke sir, itulah 313 rasul. Sedangkan selainnya, sampai di awal-awal sir itu, sedangkan yang 313 itu di ujung. Udah di ujung pencapaian rohani. Yang menjadi pakar ruh cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmunya Rasulullah di atas para malaikat. Jibril nggak bisa tembus, Pak. Jibril cuma sampai ke Fuad. Jibril menurunkan Al-Quran sampai ke Fuad. Sebenarnya dia tidak menurunkan, dia cuma nyolek fuadnya Rasulullah. Ternyata dalam kolbu Rasulullah sudah ada semua Quran. Jadi Quran turun itu cuma formalitas. Pada hakikatnya di kolbu Nabi sudah ada semua Quran itu. Kan khuluquhul Quran, akhlaknya Quran, berarti dia itu batangannya Quran, kira-kira begitu. Isinya Quran ya Rasulullah itu sendiri. Kalau akhlaknya Quran, sifatnya apa dong? Hembusannya apa dong? Dialah hakikat Quran yang sebenarnya. Dengan demikian, Rasulullah SAW itu ilmunya unlimited, tidak terbatas. Kalau kita ada kuota unlimited, tapi kalau habis jatahnya, loading. Smart kolbu inilah kolbunya para wali, kolbunya para nabi. Salatullah wassalamuhu alaihim. Gimana? Cukup? Beneran? Baru mukodimah ini ya. Ya udah, aneh tambah satu lagi hadiah buat antum ya. Jangan sholat syuruk ya. Orang lagi bagi-bagi asror, dia malah sholat syuruk. Yang paling lucu, kawan kita sholat. Saya nggak tahu dia sholat sunat atau sholat wajib. Saya lagi bahas asrar. Dalam sholat dia dengerin ceramah saya. Ya. Beramal jangan dengan nafsu ya. Beramal itu ya dengan makrifat itu kita beramal. Kita ini kan senang sibuk, tapi hasilnya dikit. Lagi ngapain? Sibuk. Gaji gitu-gitu aja. Sekarang ini orang udah rebahan, gaji jalan terus. Ya, kaum rebahan. An-nuru jundul qalb. Cahaya keilmuan itu, cahaya makrifat itu jundullah, tentara Allah. Jundul qalbi
Tentara kolbu. Tentara butuh komando nggak? Butuh komando. Betul? Beneran? Maka ini kolbu harus dilatih mengomandoi nur. Butuh mursyid. Syaikh yang membimbing dia. Kalau enggak nanti, ketika ada cahaya yang tadi tidak terlihat, namanya kasyaf. Paham? Kalau sesuatu terlihat, kolbunya belum terlatih, nanti kolbunya akan tersesat pada kasyaf syaitan. Karena kasyaf ini terbagi, ya, kasyaf, apa arti kasyaf? Terbukanya tabir gaib. Kasyaf, ya. Terbukanya tabir gaib. Kasyaf ini ada kasyaf syaitani. Bukan Pak Tony, ya. Jangan tersinggung nanti Pak Tony. Ada kasyaf, ada banyak ini, ya. Malaki. Malaikat. Kasyaf malaikat biasanya dengar zikir. Jadi antum nih kalau jalan, mungkin ada di antara kita nih, pas jalan keluar, dengar pohon zikir. Itu namanya kasyaf malaki. Ya. Atau seakan-akan terbawa ke alam lain, lalu melihat ada sekelompok komunitas di alam yang kita tidak tahu alamnya, mereka sholat, mereka zikir. Ya. Itu namanya malaki. Asik, Pak. Alam-alam begini nih asik. Termasuk yang syaitoni ini asik. Bener asik. Terus ada kasyaf akli. Akal kita. Yang paling tinggi kasyaf ilahi. Apa perbedaannya antara, ini kita hapus saja, ya, syaitoni dan ilahi. Perbedaannya cuma satu. Ilahi menambah seseorang ma'rifat kepada Allah, membuat dia tambah merasa hina, sedangkan kasyaf syaitani membuat dia merasa sakti, mulia, wali. Dia merasa dirinya lebih tinggi dari wali manapun. Syaitani ini biasanya dicirikan dengan melihat aib-aib orang. Makanya kita tegur kalau ada murid lagi zikir, terus dia melihat kawannya berwajah hitam. Saya bilang itu setan yang datang. Supaya kamu tengkar dan suuzon kepada kawanmu itu. Ya, jadi jangan langsung percaya. Ciri-ciri kasyaf syaitani, terbukanya aib orang lain, dah gitu aja. Jadi kalau setiap aib, itu bukan dari Allah. Dan biasanya, kalau itu dari Allah, dia berbicara aib, tapi nggak disebutkan orangnya. Cuma dikasih simbol-simbol. Suatu kali saya diuji oleh Allah. Harus mundur dari semua jadwal saya. Karena diperintahkan guru. Lalu saya menyarankan orang yang khidmah kepada guru saya, untuk nggak percaya kepada panitia yang di sana. Karena mereka menurut saya tidak terpercaya. Tapi saya dianggap su'ul adab. Dan saya ridho. Tapi sebelum saya meridho itu, tiba-tiba Allah kasih penglihatan. Lagi tadi, sebelum kayak kita datang ke masjid 15 menit sebelum azan. Saya zikir 15 menit, tiba-tiba Allah tunjukkan. Habis lagi zikir nih, nggak tidur. Ada orang kayak santri cium tangan guru saya, tapi lidahnya seperti ular. Tapi orang ini nggak kelihatan wajahnya siapa. Nah ini berarti dari Allah. Karena saya tidak kemudian bersuuzon kepada siapapun. Cuma kemudian mencari-cari ini siapa. Karena Allah Ta'ala yang menurunkan, maka kita katakan, ya Allah, bimbing aku di jalan. Jangan sampai menyalahkan orang yang tidak salah.
bantu menyelesaikan masalah. Ternyata betul, bertahap Allah bukakan siapa orangnya. Tanpa perlu saya ngomong. Jadi kalau kasyaf dari Allah, nggak bisa direncanakan, Pak. Penciriannya apa yang paling penting? Tidak menyebutkan aib seseorang secara jelas. Gitu ya. Nanti antum nih, zikir. Tiba-tiba ngelihat di jidat kawan kita ada noda hitam. Nah, itu dari setan tuh. Ya. Itu dari syaitan. Pastikan dari setan. Karena jelas ada orang di situ. Tapi kalau kita tiba-tiba melihat ada sesuatu, orang lagi zikir, tapi kepalanya berubah, tapi kita nggak tahu siapa orangnya. Tunggu aja, nanti juga ada. Cahaya itu tentara kolbu. Kama anna zulmata jundun nafs. Sebagaimana kegelapan adalah tentara jiwa, diri, nafsu. Berarti ada dua tentara ya. Tentara dalam bab ini itu persis seperti tentara dalam pemahaman militer. Dia punya serangan. Itu zulmah, kegelapan ini. Dia bisa menyerang, Pak. Masuk lewat pikiran, masuk lewat telinga, masuk semua. Dan serangannya bertubi-tubi. Kalau orang berzikir dengan nafsunya, pengen jadi wali, nanti pas lagi zikir, kamu wali, kamu wali, kamu wali. فَإِذَا أَرَضَ اللَّهُ أَن يَنْصُرَ عَبْدَهُ أَمَدَّهُ بِجُنُودِ الْأَنْوَارِ. Ciri-ciri orang yang diselamatkan Allah, Allah kirim tentara cahaya, tentara ma'rifat, tentara laduni. Ciri-ciri orang itu tidak diselamatkan oleh Allah. Allah biarkan dia bergejolak, bergelimang dengan kegelapan dan selainnya. Sama-sama zikir, tapi sekarang sibuk dengan kasyaf. Sibuk dengan urusan jin. Sibuk dengan urusan-urusan yang menghalangi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sedang terjebak pada madadaz zulmi wal aghyar, dan itu banyak Pak dari dulu. Dari dulu orang-orang yang ingin belajar zikir terhalang di bab ini. Sama-sama melihat yang gaib. Bedanya yang ini asik dengan kegaibannya, sedangkan yang pertama ini asik dengan yang maha gaib. Allah Subhanahu. Yang gaib-gaib itu asik ya. Kalau dulu anak kecil petak umpet, cari yang nggak kelihatan, kan gaib juga. Petak umpetnya ahli zikir, pengen cari-cari khadamnya orang. Cek nih, cek, wah kamu punya khadam nih 1000. Cek, oh kamu punya jin nasab. Asik gitu Pak, asik bener. Saya kan mantan. Ntar cek lagi, wah ini cincinnya ada isinya nih. Nah, saya sini aja. Maka kalau Bapak Ibu nih simpan benda-benda yang diisi-isi, saran saya dikubur aja. Kubur atau kasih ke orang ahli atau taruh di museum. Ya. Keris diisi, itu ganggu Pak nanti. Ganggu zikir. Jimat udah, buang tuh jimat ya, bakar. Ya. Kalau ada kalimah Allah bakar. Kalau cuma benda-benda udah taruh aja. Bergantunglah kepada yang maha abadi. Jangan bergantung lagi kepada yang tidak abadi. Tawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau engkau hendak bergantung bertawakal, bertawakallah kepada yang hidup tidak pernah mati. Bertawakal berserah kepada guru-guru bakal mati. Sudah berapa banyak murid-murid jamaah, murid tarekat, murid zikir, kelimpungan sekarang gurunya mati. Wafat syekhnya. Jangan bergantung sama guru. Apa kurang cukup pelajaran dari Sayyidina Umar? Saking cintanya, lagi mabuk cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu-tahu Rasulullah meninggalkannya. Kata beliau, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku matikan dia. Umar, Pak. Itu terjadi Pak di banyak komunitas zikir.
Guru itu berjasa, menjadi pintu. Kalau udah masuk, sudah bersama yang di dalam pintu. Jangan, nggak usah dibawa-bawa pintunya. Ya. Paham maksud saya? Sayyidina Ali mengatakan, Ana madinatul ilm, wa aliyun babuha. Nabi Muhammad SAW menyebut Sayyidina Ali, aku kota ilmu, Ali pintunya. Itu hadis mutawatir, didhaifkan oleh kelompok pembenci Ahlul Bait. Ahlus Sunnah cinta sahabat, cinta Ahlul Bait. Kita respect kepada dua golongan ini. Jadi ciri-ciri Ahlus Sunnah yang sebenarnya cinta ulama, sahabat, cinta Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait bukan berarti membenarkan semua kata-kata Ahlul Bait. Ini kan ada Sayyid, ya, ada Habib paling 1-2 orang. Ya dia sama kayak kita, tanya aja sama dia. Nggak ngaji dia jadi orang jahil. Nggak sholat dia jadi fasik. Ya, sama. Bahkan dosanya lebih besar dari kita. Karena di dalamnya ada darah Rasulullah SAW. Emang enak jadi Habib. Ya, kawan-kawan mau jadi Habib, atau Habib palsu. Habib PA atau... Ya, emang kalau udah pakai gamis jadi Habib. Pakai jenggot, ngomong tabarakallah, masya Allah. Enggak jadi Habib. Habib itu nasab dari Rasulullah SAW dan itu anugerah. Karena ada satu prestasi di alam sana dulu dia buat oleh ruhnya, maka dilahirkan sebagai Habib. Habib aja kadang nggak tahu Pak prestasi dia. Apa yang dia buat dulu di sana. Baik. Semoga Allah memberikan kita tentara-tentara kolbu dan diberikan kemampuan untuk mengemandoi tentara-tentara itu. Jangan sampai cahaya sudah masuk, tapi kolbu belum siap untuk merawatnya. Maka rawatlah kolbu, bergurulah kepada ahli kolbu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika engkau tidak tahu. Jika tidak tahu fikih, tanya ke ahli fikih. Jangan tanya ke sufi. Jika tidak tahu tasawuf, tanya ke ahli tasawuf. Jangan tanya ke salafi. Jika nggak mengerti tentang dakwah, jangan tanya kepada ustadz yang cuma ustadz yang malas gerak, apa namanya, mager. Ada ustadz mager, Pak, dia di rumah aja ya, nggak apa-apa juga sih. Jangan tanya jemaah tabligh kepada ustadz mager, nggak paham dia. Sebagaimana antum jangan tanya persoalan suluk khalwat kepada orang yang sedang rihlah dakwah. Dulu kita khuruj, saya ikut khuruj dulu. Sampai di satu tempat, itu orang kampung sana suluk tarekat. Zikirnya Allah, Allah. Setahu saya, dalam khuruj ada bab tidak boleh membicarakan atau menyalahkan khilafiyah. Ini kawan saya menyalahkannya, diusirlah. Untung ada saya, sudah pernah bersuluk 40 hari. Kita cut dari bisa yang urus. Akhirnya, jadi bersahabatlah kita sama orang yang tadi disalah-salahkan itu. Malah dia baca-baca isi hati saya. Dia kira saya nggak bisa baca juga. Taib, alhamdulillahi rabbil alamin. Ngebul ya. Semoga Allah kirim tentara kolbu, bukan tentara nafsu. Ya. Dekati ahlinya, jangan jauh dari mereka, amalkan ilmunya. Insya Allah tentara kolbunya dapat dikendalikan. Ya. Amin ya rabbal. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Wow, ini udah sering nih. Kali beli ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafaat Ustadz dari Tangerang. Saya butuh syafaat, Pak. Sama Ustadz. Lanjut. Pertanyaan saya mengenai wali yang majdub, Ustadz. Bagaimana cara kita untuk membedakan kejadian-kejadian atau perbuatan yang khariqul adah itu, kan orang-orang lain juga kadang-kadang melakukan. Tapi kalau wali majdub ini ya juga melakukan seperti itu. Tapi untuk kita membedakan mana yang kita bisa kategorikan sebagai wali majdub dan khariqul adah yang tidak termasuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ya katakanlah kayak Wan Sekhan, Habib Ja'far, dan sebagainya itu.
di antara beliau-beliau ini kan ya kejadiannya perbuatannya emang kharikul adah semua. Yang mana yang boleh kita ikuti atau bagaimana cara kita mengikuti namanya wali, kita pengen mengikutinya. Tapi kan susah tadi. Gimana kejadian seperti itu? Mohon maaf, kadang-kadang saya ketika pertama mendengar Habib Ja'far Al-Kaf itu berdoa, saya kaget. Kayak gini kok wali? Kayak gini kok wali? Dan banyak gitu ya? Saya akhirnya para kiai cium tangan. Iya. itu seperti itu. Maksudnya kita mana yang harus kita ikuti? Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya terjebak oleh kata-kata gitu, Pak. Kayak gini kok wali. Jadi wali versi Bapak syafaat apa? Sorban. Dia doang yang wali, Pak. Ya. Tapi ente besok jangan tanggalin serbannya, tetap begitu ya. Kita bayangin wali itu tengah hutan, sendiri, ya gak seru, Pak. Jangan bayangin wali itu orang yang sendiri, gak punya nafsu, enggak. Nabi istrinya 9, bukan berarti hatinya kotor. Nabi Sulaiman punya kekuasaan di timur, di barat, bukan berarti dia cinta dunia. Istrinya 400, gundiknya 1000. Bukan berarti dia bukan kekasih Allah, gak ada urusannya. Menurut kita nih, apalagi ibu-ibu ini ya, mohon maaf ibu-ibu, kita mikirin, masa wali bininya banyak? Jadi kita konsepnya wali itu nggak ada nafsu. Kalau kayak gitu batal dong kenabian Nabi Muhammad SAW. Batal dong kenabian Nabi Sulaiman, kenabian Nabi Daud, istrinya banyak. Wali itu jangan pakai konsep kita. Wali itu pakai konsep yang punya kewalian. Siapa yang punya kewalian? Allah. Nah itu riqil athar juga tuh ya. Budak asumsi, paradigma. Jadi tolong jangan pikirkan wali itu semuanya kemana-mana pakai tasbih, terus pakai tongkat. Subhanallah. Enggak, Pak. Sesekali saya meniru itu. Malam tadi kita kajian di Tangerang, saya pakai tongkat. Tapi enggak selalu, biar Bapak juga tahu bahwa itu bukan semuanya wali begitu. Kita mah wali murid ya. Benar enggak wali murid? Udah pasti. Sama wali anak kita sendiri ya. Wali menurut Allah itu apa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali Allah itu tidak ada hazannya, tidak ada khaufnya. Jadi wali nih. Ya kan kita punya konsep macam-macam. Nah, ujungnya ada 2 karakter dia. Apa itu? Tidak ada hazan. Apa arti hazan? Huzun ya. Sedih. Yang kedua khauf. Apa arti khauf? Takut. Wali itu enggak ada itu. Wali-wali yang mengalami tidak ada rusuh di hatinya, tidak ada gundah dalam jiwanya, walinya ada 3. Pertama wali sufi. Nah itu yang antum bayangin tuh ya, kemana-mana pakai tongkat, jenggotnya Masya Allah, serbannya Masya Allah, kopiahnya rapi, jubahnya rapi, sarungnya rapi, tasbihnya luar biasa, wiridnya terjaga, tertata rapi. Karena sufi pakai thariqah, rekat. Ya. Ada wali yang kedua. Ini sufi itu jadi wali, zahirnya karena riyadhah dan mujahadah. Zahirnya, batinnya tetap Allah. Karena dia rajin berzikir, berwirid, maka dengan asbab keberkahan itu Allah angkat dia jadi wali. Ada wali yang kita sebut tadi apa? Majzub. Majzub ini wali mahabbah. Ya, love. Orang kalau sudah jatuh cinta, hilang nggak akal sehatnya? Nah, ini cintanya bukan sama awewe. Ini cintanya sama yang ciptakan kecantikan perempuan itu. Gimana? Kita mabuk loh sama perempuan cantik. Benar nggak Pak? Sebagaimana
mbak-mbak itu juga mabuk sama bapak yang jelek-jelek ini. Betul-betul memabukkan, itu baru cinta fisik. Yang mohon maaf, ya buang airnya masih bau lah. Ya. Itu Wan Sehan Pak. Sahabat saya saksinya, buang air kecilnya nggak bau. Di pipis. Itu air seninya nggak bau. Percaya nggak? Ini saksinya bukan 1-2 orang, hampir dimanapun dia kencing di situ, mohon maaf ya, bahasa kasar begitu. Itu orang mengatakan, kok nggak bau ya? Itu baru cucu Rasulullah, cicit Rasulullah SAW. Gimana Rasulnya? Sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang rokok, itu kan kotor pembersihannya. Normalnya kalau dia ngerokok, itu pasti bau. Bener nggak? Kita yang nggak ngerokok aja bau. Karena jengkol. Yang ketiga namanya malamatiyah. Malamatiyah ini ada satu torikot di Turki namanya Malamatiyah. Tapi bukan itu. Malamatiyah ini orang yang diberikan asrar dan ma'rifat mutlak. Itu mutlak. Maka Malamatiyah ini karena dia punya asrar di mana? Di bagian paling dalam kolbu tadi, ruh. Dia harus menjaganya. Karena ini permata harus dijaga benar. Coba lihat sekarang, sejak kejadian ada toko emas di Ciputat, tahun kapan itu dibobol orang pas Jumatan, masih ingat? Sekarang semua toko emas di Ciputat itu pakai, ya udah kayak penjara Pak. Begitu orang jaga emas, apalagi jaga emas-emas. Ini Malamatiyah jaga rahasia langit dan bumi, bahkan rahasia aras, bahkan rahasia sebelum aras dicipta. Bahkan rahasia setelah alam ini ada. Itu dia nyimpen semua di kolbunya. Orang Malamatiyah. Maka Malamatiyah ini bukan orang gila, dia orang waras. Tapi kalau ahwal rohaninya datang, dia perlu menyembunyikannya. Kalau enggak dia nanti jadi majzub. Maka Malamatiyah ini orang yang paling pintar bersembunyi dalam rupa yang banyak. Beda dengan munafik. Munafik menyembunyikan kebusukan. Kalau ini menyembunyikan keindahan, keharuman. Tapi kalau wali Allah, kekasih Allah, dia bisa mencium bau itu. Walaupun ditutup dengan penampilan, dengan maksiat yang luar biasa, dia bisa mencium bau itu. Ini yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia tidak terkecoh oleh joroknya Qutaib Alban. Qutaib Alban itu nguji para qadhi, para imam. Mohon maaf Pak ya, pipis berdiri depan masjid tanpa ditutup, tanpa istinja. Lalu dia teriak-teriak depan masjid. Orang lagi sholat dia berisik. Ngecek, itu imam yang hafiz Quran, dia ingat Allah lagi sholat atau dia kesel sama saya. Allah Akbar, lagi kesel sama orang. Awas loh, kalau selesai Assalamualaikum, gue gampar loh. Jadi dia dalam sholatnya menyimpan kebencian-kebencian dan dendam. Dan dia sudah merencanakan makar dalam sholatnya. Banyak orang begitu ya. Orang kayak gitu, sholatnya merasa sok diterima, ya salam. Habis itu dengan sholat yang kacau itu dia berani bentak orang. Kau ganggu sholat saya. Bukan sholatmu yang terganggu, hatimu yang banyak gangguan. Ini contoh, kita kalau di bus trans, atau di MRT, atau di pesawat, asyik main handphone. Orang mau berisik di samping gimana? Nggak ngaruh. Karena mainannya ada dan dia tahu cara memainkan mainannya. Maka saya sarankan antum, kenali smart kolbunya. Biar pencet-pencetnya tahu. Biar nge-game-nya asik. Orang mau bom kiri kanan, dia masih asik pakai game kolbu. Mau orang kiri kanan berisik, dia nggak ada gangguan. Karena kolbunya sudah smart. Ya, itulah kolbu sufi, kolbu majzub, kolbu Malamatiyah. Jalur saya jalur sufi Pak, tapi saya belum jadi sufi. Saya lagi belajar jadi
Sufi kok kayak saya kan nggak pas ya. Kalau majzub, saya nggak masuk ya. Tapi ketemu dengan mereka. Malamatiyah, saya pun sedang belajar kecil-kecilan tentang mereka dan ilmu mereka. Ya. Dan mereka ini nggak banyak. Di alam semesta paling cuma 40 orang. Dikit. Ya, 40 orang paling. Kalau majzub, sama nggak banyak juga. Meninggal abah saya nggak tahu lagi ntar. Antum mau? Kita usulkan. Baik. Yang kedua tadi apa? Pertanyaan. Kita jawab semua ya. Yang diikuti sufi. Malamatiyah itu kalau dia lagi buka tirainya jadi dia sufi. Gitu. Jadi Malamatiyah ini dia bisa berbaju majzub, bisa berbaju sufi, bisa berbaju semua thariqah dia. Nanti antum kaget-kaget aja nggak pernah nyantri tapi ngomongnya lebih cerdas dari kiai yang nyantri 30 tahun. Ada orang nyantri 30 tahun? Nggak ada, anehnya nggak nyampe. Orang cuma di pesantren 15 tahun. Saya nggak ngerti ilmu ma'rifat akhir zaman. Sampai Allah kasih hadiah pandemi. Maka saya mulai belajar kepada orang-orang Malamatiyah. Ribet Pak awal ketemu ya. Kita ini kan orang syariat. Ngaji hadis 15 tahun. Jadi membaca tuh hadis mana nih, dia pakai hadis mana nih. Begitu terus. Jadi saya kalau screening orang pakai hadis. Wah, ini bukan ahli hadis nih, ahli hadas nih. Sekali ketemu orang Malamatiyah, Masya Allah, saya malu kepada Allah. Dia nanya, oh kamu ya orang yang hafal 4.000 hadis itu? Dia ngomong gitu, ini kan muji. Ini orang nggak pernah ngomong selama itu dengan orang-orang sekitar. Kok giliran sama saya, dia mau ngomong. Ternyata Allah kirim dia untuk membersihkan kesombongan saya belajar hadis. Pertanyaannya gitu, kita kan senang Pak dipuji gitu, kamu ya yang hafal hadis itu. Kayaknya pengen mau bilang iya, tahu-tahu batin saya bilang, hati-hati, kamu dijebak, kamu lagi diuji. Akhirnya saya jawab, enggak kok, sok-sok suci, sok tawaduk. Paling cuma berapa Ki gitu, Bang, bos, saya manggil dia, saya lupa, saya manggil dia apa ya. Orangnya jarang ketemu. Rambutnya dikuncir kayak celananya pendek Pak, lebih tinggi dari isbal, ketutup sedikit lah bagian lutut itu. Ngomongnya langsung nyodok ke dalam jantung saya. Dia tak kasih pertanyaan lagi, oh kamu itu yang dokter pinter? Salah. Saya bilang, ya saya dokter terbaik. Wadah, kenapa? Disertasi saya dicetak, ya, karena habis sudah kalau ya. Tapi kita hantam lagi. Jadi batin ini ternyata bisa dialog dengan batin. Malam itu cuma ngomong dengan beliau 15 menit sampai 20 menit. Tapi itu membersihkan hijab 15 tahun. Hijab merasa pakar hadis. Cuma 15 menit dibersihkan untuk masalah yang sudah terkubur 15 tahun. Yang ketemu saya, sebelum saya ketemu dia, pasti bilang Ar-Razi itu sombong. Betul Pak, saya merasakan kesombongan itu. Aduh, saya nggak bisa cerita, saya bersyukur ketemu orang begitu. Jadi jangan-jangan orang yang muji kita itu sedang, ya Allah membersihkan atau menjeblosin sekalian. Jadi ujian itu dua aja, kamu lolos, kamu tidak lolos. Tapi tenang, kalau nggak lolos sekali kan bisa maju lagi. Rahmat Allah kan luas. Jadi nggak usah khawatir Pak ya, syafaat antum. Oke, cukup lah ya, udah jam 6:30. Untuk yang udah ngangkat tangan, terima kasih. Insya Allah lain waktu kita jawab lagi. Kalau tidak ada halangan, akhir bulan ini, pekan depan berarti ya, kita ngaji ba'da maghrib risalah Kusyairiyah, ba'da isya sahih Muslim. Kata orang siapa bilang ya orang belajar tarikat sufi tidak bisa ngaji hadis ya.
Tapi bukan untuk sama mereka, untuk kita ngaji hadisnya. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa li sadatina al-awliya, as-sufiyyin wal-majzumin wal-malamatiyya. Wa a'immati as-sufiyya wa a'immati al-muhaddithin wal-mutakallimin min ahli sunnati wal-jama'ah wal-fuqaha al-arba'ah. وسادتنا العلماء وسادتنا المرشدين مربيين والمريدين والحاضرين والحاضرات. الفاتحة. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا رحمن الرحيم يا منزل الفاتحة. Wahai yang menurunkan surat Al-Fatihah, Salli ala Sayyidina Al-Fatih. Sampaikan salam kami kepada Sayyidina Al-Fatih, Nabi kami yang memegang fatihnya langit dan bumi, fatih pembukanya surga. Allahumma balligh salamana wa tahiyyatana ilaih, wa balligh mahabbatana wa syauqana ilaih. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Salam beribu kali salam wahai baginda Rasul. Semoga tercurah kepada hadirat engkau. Jawablah salam kami wahai Rasulullah. Terima kami sebagai umatmu wahai Rasulullah. Terima kami sebagai ikhwanmu di akhir zaman. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur ya man huwa alimun bidatis sudur. Wahai yang maha mengetahui dosa-dosa kami, aib-aib kami, masa lalu kami, ampunilah semua kedurhakaan kami. Engkaulah yang maha berkuasa untuk merubah kami, maka rubahlah kami ya Allah dari pemaksiat jadi orang taat. Dari orang taat yang sombong menjadi orang taat yang tawadu. Dari orang berilmu yang merasa dia berilmu menjadi orang berilmu yang merasa ilmunya berasal daripada engkau. Allahumma ya nur, ya man huwa nurun ala nur. Wahai pemilik cahaya, jika matahari penyebab hidupnya tumbuh-tumbuhan dan manusia bahkan hewan di muka bumi, maka engkaulah pemilik cahaya. Dengan cahayamu itulah ya Allah kalbu kami hidup, fuad kami hidup, lub kami hidup, ruh kami terang benderang. Maka izinkan ya Allah kami mendapatkan cahayamu ya Allah. Cahaya yang tidak pernah terbenam ya Allah. Cahaya yang tidak pernah tertutup oleh awan-awan maksiat ya Allah. Allahumma ya Allah, bebaskan kami dari perbudakan badan kami, perbudakan nafsu syahwat kami, perbudakan akal pikiran kami, bahkan hijab-hijab yang ada di dalam kolbu, fuad, lub dan sir kami. Hantarkan kami ya Allah kepada kesadaran ruhani yang sebenarnya, mengenal engkau tiada batasnya. Warzuqnal iman wal islam wal ihsan. Dengan kemuliaan engkau ya Allah, berikan kami hakikat Islam, hakikat iman, hakikat ihsan memandang kepada engkau. Allahumma ya Allah, kami punya keluarga, punya kawan, punya tetangga, punya bangsa dan negara. Maka rahmatilah semuanya ya Allah. Kami punya ulama, punya umara, jagalah mereka ya Allah. Kurangi perselisihan di antara mereka ya Allah. Jika mereka berselisih, bimbinglah mereka ya Allah. Ya Allah, kami sering terpancing ya Allah. Terpancing untuk hal-hal yang tidak penting ya Allah. Maafkan emosi kami yang labil ini ya Allah. Maafkan pikiran kami yang selalu suuzon kepada siapa saja ya Allah. Ya Allah, biquwwati jamalika wa jalalik. Ya Allah, dengan keberkahan jamal, keindahanmu, kelembutanmu, maka jadikan kami hamba-hamba yang di dalam kolbunya ada kelembutan, dalam kolbunya ada kasih sayang. Ya Rabb, akhir kami berdoa, bebaskan kolbu kami dari syirik, dari nifaq, kemunafikan, dari kefasikan, dari riya ya Allah, dari ingin dipuji ataupun takut dibenci, dari ingin pamer, dari puncak semua dosa,
yaitu lalai kepada Engkau ya Allah. Maka dengan kudrah iradahmu, rahmatmu ya Allah, bersihkan diri kami dari semua penghalang kepada Engkau ya Allah. Rahmati kami, keluarga kami, orang tua kami, guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqtim lana bil khairat walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.